25 itu minimal, ternyata ada 50. Jadi gimana? Bagus atau enggak? Syaratnya 25, ternyata ada 50 dan rata. Enggak, itu antisipasi nanti kalau diperpanjangan mati apa enggak, balik saja tetap bertahan 25. Kalau begitu luas sumber benihnya seperti tadi Pak ya, dari rumah itu akhirnya kompleks, kompak, ketemu kurang lebih lah 1 hektar. Berarti kita abaikan bentuk dan luasnya. Tapi kan kita tidak presisi ukur luasnya, tidak perlu lah katakanlah sampai diukur gitu ya, ketemu area. Pada waktu vektor kita tidak mengukur luasnya kan ya? Ya. Tapi dari data pokok sumber benih nanti kita muncul Pak. Nah itu padahal kan itu dokumen. Ya. Ya. Kapan dilakukan deskripsi? Setelah diterima atau ditolak beserta catatannya kan gitu ya. Nah nanti kan mungkin berita acara itu. Ternyata Pak yang diusulkan 2 hektar ini setelah kita lihat hanya cukup 1 hektar saja karena yang sebelah sana nggak ada isinya, gitu kan? Nah, setuju Bapak? Cukup 1 hektar. Saya nggak setuju, nggak setuju, pokoknya tetap 2 hektar. Dan Bapak ini mau perlu luasnya atau perlu pohonnya kan gitu. Sebenarnya kan kita inginkan adalah pohon induk yang menurunkan keturunan. Yang dipentingkan itu luasnya luas sekali, tapi tidak ada pohonnya ya. Nah, itu kira-kira gitu ya. Berarti kita bilang cukup 1 hektar Pak ya. Cukup 1 hektar itu berarti tanpa melakukan pengukuran Pak ya. Kira-kira saja. Oh iya, kita tidak mengukur tepatnya. Nanti di dalam catatan itu kita harus pesankan Bapak yang mengusulkan 2 hektar ini ternyata kan nggak ada. Ternyata kira-kira hanya separuh aja. Bapak nanti petakan lagi, diukur lagi 1 hektar saja. Ada berita acara, ada catatan, ada kesimpulan kan gitu. Jelas ya kira-kira ya. Prosesnya nanti kira-kira Belum nggak oke benar sebenarnya. Mempermudah gitu Pak penjelasannya. Ya. Bisa jadi seperti itu. Karena gini, bisa jadi mengapa dia mengusulkan 2 hektar ada jangan-jangan ada kepentingan lain. Bisa jadi ada kepentingan lain. Itu ada hubungannya dengan potensi produksi Pak. Iya. Dia punya motif semakin besar Pak. Kalau berdasarkan produksi itu berdasarkan persaluan uang itu kan naik. Oh iya. Terus kalau di sertifikatnya itu apa aja supaya muncul? Apa termasuk luas sama jumlah itunya apa enggak? Termasuk petanya. Iya. Sertifikat ada. Petanya di sertifikat ada, tapi luasannya kan pasti ada. Luasannya yang ada. Kalau di sertifikatnya, ya sama jumlah pohon. Ada nanti ada contoh. Saya kebetulan Contoh sertifikat. saya kemarin sudah ngopi tapi nggak bisa masuk di Paling kurang juga. Tapi ada contohnya, nanti akan diberi contohnya pada waktu kita. Pak Andi sudah dikopi belum untuk sertifikat itu? Pak Sertifikat Contoh sertifikat sumber benih. sumber benih. Contoh sertifikat. sumber benih. Contoh sertifikat sumber benih. Ya, sebenarnya yang kalau yang di sini nggak ada. Sertifikat sumber benih Pak. Nah, di-share nanti ya. Di-share. Apa saja yang tercantum di dalam sertifikat itu kan? Ya. Koordinatnya ada Bu? Ada. Pokoknya zaman milenial ini udah. Saya yang takut itu gini. Saya cerita begini, Bapak browsing. Terus pertanyaan apa yang Bapak omongkan tadi begini sih betul nggak ini? Karena di catatan di apa itu internet sudah muncul kan? Beda dengan apa yang dijelaskan Bapak. Itu sering terjadi di Jilatwin.
Latpen itu kadang-kadang menjelaskan di depan, yang di belakang main internet. Oh, ada contoh di pedoman. Oh, ya. Ini ada, nanti dimasuk di kopi ya. Itu P Sharing bisa. Ya. Itu yang P5 bukan Pak? Oh, sudah di grup. Jadi bapak-bapak ini sudah punya grup ya? Memang canggih betul nih. Zaman milenial ini. Sudah ya? Oke, ini ada luas, hektar, jenis, ketinggian, garis lintang, garis bujur. Tapi koordinat, nggak muncul ya koordinatnya? Ini garis lintang, garis bujurnya ya? Ada Pak, posisi geografis ada. Oh, bisa ketemu di situ ya? Oke, sip. Nanti yang sudah diisi mungkin kita punya nanti share. Atau sudah isi yang Bapak itu? Yang di share itu? Sudah. Oh, ya, sudah. Oke. Sip. Iya. Yang menyebutkan luas. Ya. Jadi kalau ditanya saya ada terus saya dikasih. Ini sudah oke ini ya, kira-kira ya? Oke, Pak. Ini Palembang, tapi nomor perusahaan miliknya itu orang Bugis. Ini itu sudah oh ini Gimana tuh? Palembang, Bugis. Oh iya. Oke, kita perjalanan diskusi. Ketua tim memimpin diskusi dengan meminta pendapat setiap anggota secara bebas terbuka. Tidak ada dominasi ya. Jadi walaupun ketua tim secara ilmiah tidak boleh mendominasi, memang ketua tim, tapi bukan berarti kalau diskusi menahan juga ya. Jadi argumentasi ilmiah yang dipakai untuk keputusan. Ketua tim meminta kesepakatan untuk keputusan ditolak atau diterima. Jadi ketua tim lah memang yang meminta kesepakatan. Misalnya anggota satu dari segi 6 kriteria ujungnya ditolak atau diterima ini. Ditolak apa? Argumentasinya apa? Oke, kita pegang anggota berikutnya. Jadi nanti disitulah mencari kesepakatan. Memang ujungnya nanti ketua tim harus merupakan orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil ini kepada pemohon, bahwa setelah kita diskusi akhirnya ketemu kesepakatan, kesimpulannya harus disampaikan kepada pemiliknya. Yang menyampaikan ke pemilik itu ketua tim, bukan kepala instansi. Untuk menyampaikan ini kan di lapangan ini. Nah, di lapangan ini sudah disampaikan, ditolak dan diterima, itu sudah ada gambaran ini. Nah, sudah kan bikin berita acara. Ini sudah ketua tim ya. Nanti ketua tim atau tim membuat laporan kan. Laporan termasuk rekomendasi, berita acara tadi disampaikan dengan laporan secara utuh. Baru dari situ akan dilakukan penerbitan sertifikat oleh lembaga, kan gitu. Kalau tidak menyampaikan secara resmi juga kan ada dari kantor. Nah, menurut saya betul seperti itu. Jadi karena mohon resmi, kemudian kalau tidak diterima ya harus ditolak ya resmi juga supaya punya pegangan.
kira begitu ya. Saya tidak tahu ini tanya teman-teman dari BPTH ini. Kalau nggak diterima gimana ya? Mubasir anggarannya Pak. Mubasir anggarannya suruh berangkat baru diterima. Nah, Tidak boleh dipaksakan. kalau misalnya di ujungnya ternyata ditolak, apakah ada surat dari kepala balai ya kepada yang bersangkutan? Ada Penyampaian. Tapi dasarnya adalah tim berita acara dari lapangan. Oke, gambarannya gitu ya kira-kira ya. Meskipun saya kira sudah ya. Deskripsi ini saya kira nanti kita ada latihan deskripsi dengan belangkonya. Ini nanti di fotokopi juga ada penjelasan untuk deskripsinya. Kita mungkin tidak bisa secara detail satu-satu karena itu ngisi data aja sebenarnya. Ada belangko lalu kita ngisi aja. Antara lain yang diisikan itu hasil kita ukur antara lain. Tapi data tadi itu misalnya letaknya di mana, nama kampungnya apa itu kan saya kira. Artinya kita tidak akan persis kita detail satu-satu isi. Data pokok ini akan menjadi bahan untuk monitoring. Jadi ini saya kira penting data pokok ini dibuat. Ini saya kira penjelasannya nanti kalau di fotokopi akan muncul semua. Saya tidak akan satu-satu. Ini adalah ini saya menunjukkan kira-kira diskusinya seperti ini. Ini anggotanya yang mana ini? 5 orang ini. Yang belakang pemilih. Yang ada di pohon Pak. Yang sediaan pohon itu siapa kira-kira? Yang kopi pemilih, dan belakangnya itu baru guru. Yang pakai topi ya, Bu ya. Yang kopi putih. Ya, tapi hijau, tapi hitam itulah. Ini punya kira-kira ya. Namanya. Ini timnya ibu-ibu satu, bapak-bapaknya Pak. Nah, yang belakang itu nggak bagian tempat tuh. Melan saya. Pasti ketuanya ibu-ibu. Melan itu. Memang kalau diskusi seperti ini kan nggak ketahuan ketuanya yang mana ya. Yang kita sendiri lah Pak. Yang depan Pak. Oh, Yang kerudung, yang lain pakai topi ya. Kerudung. gitu ya. Coba kita lihat nih. Kalau seperti ini ketuanya yang mana ini? Yang topinya juga. Yang baju hitam ya. Iya. Nah, ini sudah mau mengambil keputusan nih. Yang burunya yang input jauh itu ya. Ini apa tim semua nih Pak. Fokus ke hijau aja. Ya kira-kira seperti itulah kondisinya. Nah ini tadi lupa tadi jumlahnya banyak ini. Kira-kira ini soft skill yang kita perlu ada pada anggota tim, bukan hanya ketua tim. Yang pertama bekerja dalam tim. Jadi harus punya soft skill, keterampilan bekerja dalam tim. Yang kedua bisa menyatakan pendapat. Kalau anggota tim berdiri bermenit, berdiam, diam, ya, terserah apa aja, terserah apa aja. Makanya kan, saya punya anak 2 ya kayak gitu. Terserah
terserah Bapak aja. Karena malu dan setengah nggak punya izin, nggak juga tahu juga. Mempertahankan pendapat, jadi argumentasi tadi kan. Jadi kalau menyampaikan pendapat, argumennya apa? Kalau disanggah, ya direspon harusnya memberikan argumentasi juga. Menghargai anggota tim lain. Kalau di ujungnya mengambil keputusan, kalau ide kita tidak dipakai, nggak apa-apa. Menghargai. Tapi semua kan ada penjelasan. Mendiskusikan atau menganalisis. Ini punya kemampuan menganalisa. Tadi itu tanggungan, tangguhan, menyimpulkan, bisa menyimpulkan, mengambil keputusan, terutama ini ketua tim, memaparkan kepada pemilih. Jadi di ujung tadi itu biasanya pemilihnya kita undang, dijelaskan Pak begini tadi itu Bapak akan menunjukkan 2 hektar rumah. Tapi Bapak kan tahu sendiri, kita datang ke sini ternyata yang setengah hektar atau yang 1 hektar nggak ada apa-apanya, maksud mau dikasih sertifikat 2 hektar, gitu kan? Itu ya menjadi argumentasi akhirnya ya sudah 1 hektar, 1 hektar saja. Batasnya mana Pak? 1 hektar. Jadi gitu kan? Ya, kira-kira begitu. Ya memang akhirnya kita membuat scan, nggak bisa membuat peta kan? Karena kita tidak punya waktu di lapangan seperti itu. Ya, walaupun di pelatihan kita akan pelatihan besok untuk memetakan sumber gede. Ya, Pak Arif kan sudah ya tahu ya. Nah, besok itu acaranya belajar tentang apa namanya pemetaan GPS dan aplikasinya, terus sorenya nanti di-print jadi peta. Nah peta itulah yang nanti akan bapak-bapak pakai untuk membuat laporan secara lengkap lampirannya peta itu. Nanti sore kalau nggak salah sudah diberitahu ada acara install. Ya, setelah ini Pak. Setelah makan malam lah ya. Apa langsung nih? Enggak, lama nih. Ini tadi judulnya belajar dari pengalaman. Banyak informasi yang dari pengalaman Bu Ida pada waktu melakukan identifikasi. Saya tidak menjelaskan secara detail, tapi kalau ini difotokopi dibagikan ke bapak-bapak sudah bisa tahu. Seperti ini contohnya. Ini identifikasi dan deskripsi sumber benih di Morowali Sultan. Nah, ini melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan pemerintah desa. Diskusi-diskusi. Ini kan nanti saya tidak menjelaskan satu-satu, tapi ini contoh ini sebagai kasus yang Bapak Ibu bisa miliki nanti kopinya. Nanti dipelajari aja. Nah, ini melakukan deskripsi. Deskripsi itu sebenarnya ngisi data satu-satu setiap detail, mulai dari nama, jenisnya, tempatnya, sampai kepada kondisi ekonomi dan produksi yang diperkirakan akan dihasilkan dari lokasi itu. Lihat nomor sumber benih ini, nama sumber benih dan sebagainya terus. Pelaporan. Nah, sekarang pelaporan ini. Pelaporannya kira-kira isinya apa ini? Ada berita acara masuk di sana, peta di sana,
Kemudian belangko identifikasi. So, kemudian apa? Nah, dokumentasi. Kemudian analisis, catatan-catatan itu masuk di dalam belangko identifikasi. Nah, nanti formatnya kita diskusikan lah itu. Format laporan yang kita pakai yang mana. Jadi sebenarnya ini tidak ada baku lah, ya biasa aja. Nanti mungkin di pelatihan ini kita membuat kesepakatan ya laporan isinya apa aja. Contoh juga ada contoh sebenarnya. Tapi kalau dikasih contoh nanti laporan sebagai contohnya. Oke, habis ini. Terima kasih Pak. Jam 5 ya? Kita sampai jam berapa? Pak kesiswaan ini Pak Pembelajaran. Jam berapa? Masih akan sebentar malam, Pak. Iya. Coba di rumah coba dilihat jadwalnya sampai jam berapa? 17.45 ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini mandi enggak ini? Mandi ya. Oke, kalau ada pertanyaan diskusi, sharing lah, sharing. Pasti enggak ada. Masih lama. Ya, Jadi efisiennya lah jika kita turun ke lapangan melihat sama kegiatan tadi itu efisiennya berapa hari dan kita harus tadi kan seperti diskusi akhirnya dari itu kan berbagi persiapan turun ke lapangan fitur diskusi itu kita buat laporan dan menyampaikan hasilnya layak atau tidak layak kepada pemohon secara lengkap gitu sampai dari menerima permohonan kira-kira gitu ya. terus mungkin perlu juga Pak di apa juga tuh format laporannya gitu. Format laporannya jadi kita di tingkat sebagai dari ini ada format laporannya ada memudahkan kita satunya dari DC dari Jambi supaya kita punya informasi yang sama. Oke, ya, terima kasih. Kita ya. Kan Bang Jaya ini menyampaikan adalah format untuk pelaksanaannya. Dan yang ketika permohonan juga kita ada keseragaman dalam kesepakatan di antara kita semua. Misalkan bukan cuma surat permohonan. Jadi sekarang mungkin bisa dilampiri atau si permohonan itu sudah bisa dalam bentuk proposal. Jadi kita ketika turun ke lapangan kan Ada formatnya gitu ya. ya ini dalam bentuk proposal itu formatnya kan apa kita yang menyiapkan seperti apa ya permohonan informasi itu dia kan keseragaman. Oke. Sebenarnya mungkin tidak harus seragam dan topiknya bukan seragaman, fokusnya sebenarnya. Tetapi mungkin harus ada SOP-nya lah kira-kira gitu. Sehingga kan ini kadang-kadang juga petani betul ya. Jadi betul-betul petani gitu yang punya itu. Sehingga nanti kalau ada formatnya lebih lengkap. Tapi yang pertama saya tadi mungkin perlu tanya berapa hari Bu? Ini termasuk berapa hari itu SPT-nya atau ke lapangannya atau secara keseluruhan? Ada nggak standarnya? Misalnya dari permohonan sampai keluar sertifikat itu diatur berapa bulan? Ada nggak? Ada Pak. Di mana itu? Di masing-masing SP lembaga masing-masing. ada pelayan kan ada. Kalau punya Bapak berapa? 10 hari dari permohonan. Dari hasil dari kita melakukan fitur tadi Pak. Oh, lapangannya. Ya, lapangan.
kerja identifikasi dan deskripsinya. Oh, 10 hari Kak. Kalau ada nggak dari permohonan masuk sampai keluar sertifikat itu berapa hari? Ada nggak? Karena kalau program masuk itu kan ada banyak kendala ya di dalam internal. Kalau ideal memang bisa diatur ya, kalau ideal ya. Nah, itu mungkin memang sangat tergantung pada instansinya. Ini mungkin kalau misalkan itu nanti isinya kayak 01 atau Lebih bagus, ada SOP, ada lancarnya gitu ya. Saya tidak tahu sebenarnya dengar mau revisi itu sampai di mana sih? Soalnya kalau saya lihat kan biasanya yang peraturan yang baru ini yang PHPR virus seperti itu sekarang lebih primer. Karena jelas anehnya, karena ada yang ditujukan, ada yang direktur, dirjen, dinamis, kan itu jelas misalnya setiap hari terjadi. Oh, sudah muncul itu. Mungkin itu tuntutan keterbukaan pelayanan. Ya. Karena kalau pelayanan prima itu harus jelas. Apalagi yang sistem OSS ini kan. Ini saya segala zaman itu OSS. Gila bisa milenial. Nanti diatur lah itu bisa internal instansi, bisa kalau bagusnya dimasukkan secara legal di dalam aturan peraturan ya. Tapi itu tadi 10 hari cukup ya ke lapangannya. Satu lokasi. Iya, satu lokasi. Satu lokasi. Itu kalau di Jawa Pak 10 hari itu nggak tahu temennya di Papua. Dan kalau yang ujian ini bisa lebih lama lagi Pak. Pengujian butuh benih. Iya. Kalau benihnya diuji kan lebih jadi kan sama Pak. Iya. Artinya bagi petugas 10 hari cukup. Waktunya cukup karena perjalanan itu bisa 2 hari itu. Iya. Ya kan? Rata-rata di kita kan tanaman Pak dengan topografi adalah data. Makanya kita perhitungkan itu lah secara umum. Data itu 10 hari ya. Sudah lama itu. Iya makanya. Kami Ya setiap daerah lain-lain. Tapi maksud saya bapak-bapak itu kalau pergi terlalu lama nggak suka atau suka? Pak lumsumnya kan dari rumah. Tapi kita maksimal 2 hari Pak di lapangan. Selesai bulan. Tapi memang agak kadang-kadang nggak spesifik tergantung lokasinya. Ada yang jauh, ada yang naik kapal. Kalau Papua gimana Papua? Yang Papua kan Papua. Biasa sudah pernah dengar beberapa hari itu transportasinya kami biasa melakukan 1 kali di apa ini ya Sengon itu di Wamena itu bisa 4 hari di lapangan sudah 4 hari di lapangan. ya Jalannya berapa hari? jalannya 2 hari sudah Jadi 6 hari. tidak 4 hari itu sudah dengan di lapangan nanti kembalinya ke kantor 4 hari Kantornya di 1 hari berangkat, 2 hari di lapangan, 1 hari di pulang. Jayapura. iya Pulau Jayapura Ternyata murah ini di Papua ini. 4 hari Pak katanya. Ini 4 hari katanya di Papua. Di lapangannya. di lapangannya 4 hari kalau tadi sampai keluar itunya Kalau tadi dipastikan, maksudnya ini pelaksanaan identifikasi itu 4 hari. ya Dari berangkat dari Jayapura sampai lokasi dan bekerja, komputer sampai laporan balik lagi 4 hari. Kalau terlalu lama ya kasihan juga kasihan. Maunya itu kita nggak usah lama-lama tapi duitnya cukup
banyak. Jika ada yang seperti Selesai urusan ini. Ya sebenarnya kalau 4 hari cukup efektif, tapi kalau dugaan saya antara 5-6 hari menurut saya. Di lapangannya, di lapangannya. Ya di lapangannya. Nah, Mungkin disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Iya. Mungkin di Jawa misalkan maksimal, misalkan di Jawa Barat maksimal 3 hari atau hanya 2 hari Pak. Mungkin di Papua sesuai dengan anggaran yang ada mungkin bisa 10 hari. Salah satunya seperti itu. Salah satunya. salah satunya seperti itulah yang menentukan itu. Ya. Walaupun 5 hari ini, boleh 5 hari, anggarannya 2 hari. Nomor. Ya, tapi itulah maksudnya Bapak Ibu nanti kalau menyusun anggaran untuk kepentingan seperti itu, saya pikir 5-6 hari ya cukupnya kira-kira itulah. Ya, karena kegiatan ini Pak kan nggak bisa buru-buru, kita kan harus diselidiki lagi Pak. Sebelumnya itu salah pengamatan atau apanya Pak kan. Kemudian ada tambahan lagi kalau untuk konfirmasi berhubungan dengan pemohon apakah perlu dianggarkan nggak biasanya gitu? Nggak ada. Nggak ada.